saya tahu dia tidak mudah didekati pria. Dia beberapa kali dijodohkan, tapi dia tidak mau. Hey, udah lama nunggu ya? Kok lama banget sih? Sorry ya. Mbak, minta teh ya? Kayaknya ini cocok deh buat lo. Saat itu saya lihat gitu kan, ini bukan tipe saya. Kayaknya bukan tipe gue deh. Ada pria di samping saya itu membuat saya repot. Itu intinya. Karena apa yang saya harus kerjakan itu harus sepengetahuan dia. Selama saya mengenal dia, saya tidak tahu kalau dia pernah punya pacar atau pacaran. Gue bingung, maunya lu gimana sih? Sebenarnya sih cuma karena belum ada yang cocok aja buat gue. Karena melihat usia saya udah masuk kepala 3, yang udah kebilang udah tua lah ya. Tante saya udah mulai gelisah cari-cari, gitu kan, cari-cari jodoh buat saya. Anaknya datang. Sini Hani, sini sayang. Iya. Sini, bangun Ben. Nah, ini loh Benny yang suka tante ceritain sama kamu. Masih inget kan kamu? Iya. Halo, Benny. Hani. Halo, selamat siang. Siapa ya? Saya Alex. Hani. Setahu saya Han itu orangnya berani, tapi teruskan cuek juga sepertinya terlihat percaya diri juga. Terkadang emosinya meledak gitu. Lagian tante, di luar mau hujan gede loh. Saya masuk dulu ya. Dah. Mungkin pria tadi memang bukan tipe idaman Hani. Lalu bagaimana dengan pria yang satu ini? Kamu gak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, thank you ya. Boleh kenalan? Ya. Nama saya Jerry. Setelah perkenalan itu dia memang sering mendekati saya. Boleh gak kapan-kapan aku ajak kamu makan? Makan ya? Ya saya tolak lagi gitu kan. Karena ya saya lihat orang ini kan baik ya. Kayaknya nggak bisa deh. Gak bisa ya? Iya. Ada satu ketakutan, takut ditolak. Adalah perasaan seperti itu. Saya lihat diri saya sendiri. Apakah dia mau menerima saya apa adanya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Hani? Dari dalam hatinya muncul sebuah keinginan. Saya pengen seperti yang lain, berkeluarga, memiliki anak dan sebagainya. Ceh, wangi banget. Mau kemana? Mau ke pasar teman. Siapa tuh, Ceh? Bi, tolong bukain pintunya ya. Hei, udah Hai. datang? Ya, jadi berangkat nggak hari ini? Jadi dong. Kan? Ikut yuk. Nggak ada, Ceh. Aku mau tidur. Loh, gitu ya? Iya. Ya udah, Cici pergi dulu ya. Oke. Dah. Lagi tante, lagi Ceh. Ya sejujurnya kan saya udah trauma ya. Trauma dengan pria. Terus kamu udah minum obat? Ani, teman Cece semalam suka loh sama kamu. Oh, ya udahlah, saya mau terima dia karena ya saya pikir ya kita sama-sama rusak gitu kan. Semalam di pesta ada cowok yang berantem tante. Cowok itu kayak banci deh tante. Masa beraninya cuma mukul cewek. Hei, Hania. Kok ngapain di sini? Dia meminta saya untuk mencarikan tempat penginapan di kota Bandung karena ada urusan pekerjaan.
kerja untuk beberapa hari. Jadi saya harus nginep di hotel. Bisa? Waktu itu ya saya mau nolak juga tidak enak. Karena kan ini hubungannya pekerjaan. Wah, oke. Ikut Thank you, saya thank you. ya. Nah, Waktu itu kita udah dapat kamarnya. Saya pinjam kamar toiletnya itu. Setelah saya keluar, nggak tahu kenapa dia tuh minta saya duduk. Tanpa penjelasan apa-apa, dia mulai peluk saya. aku suka kamu, Han. Yang namanya tenaga wanita dengan tenaga pria itu kan berbeda. Saya pulang dengan rasa malu ada, sedih ada, kecewa iya. Dalam kondisi seperti itu, saya harus menghadapi orang rumah itu dengan baik-baik. Padahal hati saya, pikiran saya udah nggak tahu seperti apa. Tapi saya harus menghilangkan rasa itu supaya terlihat baik-baik aja. Saya udah nggak layak lagi di dalam keluarga ini, karena secara otomatis saya udah mencoreng nama baik keluarga. Saya merasa diri saya nggak berharga, udah kotor, udah jijik. Sempat sih saya bilang, kenapa ya Tuhan ini bisa terjadi? Menyesal pun sudah tidak berguna. Hani lebih memilih menutup aib itu rapat-rapat. Hani, Menurut saya pria itu ya seperti itu, sama saja. Dan saya tidak bisa menerima diri saya sendiri. Misalnya untuk menghargai diri saya sendiri juga saya udah nggak mampu. Hani, Apa kabar Rita? baik. Lu tinggal di sini juga ya? Iya, ini anak lu ya udah gede banget. Iya. Lu punya anak berapa sekarang? Boro-boro punya anak. Masa sih? Nikah aja belum. Pulang dari pertemuan dengan teman saya itu, saya jadi berpikir, ya kayaknya enak, kan punya keluarga sendiri, punya rumah, punya anak, punya suami, gitu kan. Kayaknya hidup tuh udah lengkap. Nikah itu enak loh. Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, mohon sama Tuhan untuk memulihkan hati saya yang luka, karena ya, hati saya tuh udah sangat-sangat terluka dengan kejadian di mana saya mengalami yang namanya pemerkosaan. Trauma yang sulit Hani lupakan. Adakah yang bisa menolongnya? Mau sampai kapan aku kayak gini Tuhan? Setelah itu Tuhan membawa saya kepada seorang bapak ya. Akhirnya dalam satu percakapan beliau bertanya sama saya, apa tidak ada keinginan untuk berkeluarga? Saya bilang, ada Pak. Kenapa? Kok belum berkeluarga juga? Saya nggak bisa cerita tadinya. kenapa? Dia bilang, anggap saya itu bapak kamu, ayah kamu. Kamu boleh cerita apa aja sama saya. Saya merasa ada sesuatu yang, ada kenyamanan di hati saya. Kenyamanan, akhirnya saya mulai bercerita. Jadi waktu itu saya diperkosa Pak. Saya tidak bisa lupa kejadian itu Pak. Saya seperti seolah-olah saya ketemu dengan ayah saya sendiri, karena saya kan nggak punya ayah, gitu kan. udah ditinggal sama bapak saya, otomatis gitu kan. Saya mencari figur seorang ayah yang baik itu seperti apa, dan akhirnya saya ketemu dengan bapak ini. Sekarang saya ingin mendoakan kamu. Dan waktu saya didoakan seperti itu,
memang ada satu keharuan ya, keharuan di dalam hati saya bahwa ternyata Tuhan masih baik sama saya. Berikanlah kekuatan kepada dia untuk mengampuni. Hamba berserah kepadamu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ternyata masih ada gitu kan Bapak yang mau peduli dengan keadaan saya yang seperti ini, yang udah misalnya ya udah kotor, udah jijik gitu kan. Tapi ketika Bapak ini berdoa untuk saya merasa diri saya itu diterima. Bertahun-tahun Hani menyimpan luka itu. Dapatkah hatinya terobati? Saya mulai berdoa lagi dan saya baca kitab suci juga gitu kan. Dan saya menemukan satu ayat, di situ dikatakan, ketika baca ayat itu, ternyata saya berharga di mata Tuhan. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Saya hanya diingatkan akan pengorbanannya yang begitu besar buat saya. Ketika itu, saya merasakan ada sesuatu yang membuat hati saya itu tenang, damai, dan saya merasakan ada satu pelukan yang hangat sekali buat saya. Dan saya tahu itu adalah Yesus sendiri. Dia sangat peduli akan keadaan saya. Ada satu kekuatan yang muncul dan akhirnya saya bisa menerima diri saya apa adanya. Saya mulai membuka hati lagi untuk menerima pria. Saya mulai menganggap pria itu untuk berpikiran positif ya, dia baik. Perlahan-lahan luka dalam hatinya mulai hilang. Hani pun belajar untuk mengampuni pria yang telah merenggut kesuciannya. Sebuah mukjizat terjadi. Melalui situs jejaring sosial, Tuhan mempertemukannya dengan seorang pria bernama Carlos. Hani pernah cerita kalau dia tuh ingin menikah, ingin ke pasangan hidup, dan sekarang dia sudah memiliki pasangan hidup dan akan menikah di bulan Desember 2012 ini. Kenapa saya ingin menikahi Hani? Saya punya prinsip begini, setiap orang itu ada kelemahan maupun kekurangannya. Hani punya kekurangan dan kelemahan, saya juga punya kekurangan dan kelemahan. Kalau dicari-cari, tidak ada pasangan yang sempurna. Masalah itu pasti akan ada di dalam pernikahan gitu ya, karena masalah ini kan ada salah satu cara supaya kita makin dewasa. Dan saya percaya apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya semua dengan anugerah Tuhan, sehingga pernikahan kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya keberhargaan yang saya dapat dari Yesus, tapi kebahagiaan yang Tuhan kasih buat saya. Buktinya saya diberikan seorang pria yang mengasihi saya, mencintai saya, dan mau menerima saya apa adanya.